Homeostatis berasal dari bahasa Yunani. Homeo berarti sama, statis mempertahankan keadaan, sehingga dapat diartikan sebagai suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi segala kondisi yang dihadapi. Homeostatis merupakan proses pengaturan lingkungan, keseimbangan yang dinamis dalam atau badan organisme yang konstan. Bagaimana cara tubuh kita menjaga kondisi homeostatis? 1. Tubuh kita harus memiliki pengaturan sistem yang selalu membawa kondisi di dalam tubuh menuju ke arah seimbang. 2. Sistem pengaturan ini terutama dikerjakan oleh sistem saraf dan sistem hormon. Pengertian homeostatis. Homeostatis merupakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi segala kondisi yang dihadapi atau yang dialaminya. Ini dapat terjadi secara alami apabila tubuh mengalami stres. Jadi, homeostatis ini juga distimulasi oleh stres. Nah, stres itu bisa berasal dari eksternal dan internal. Eksternal dan internal. Eksternal yaitu panas atau dingin, suara berisik, oksigen atmosfer rendah, dan lain-lainnya. Internal yaitu kadar gula, rendah atau tinggi pH darah, dan lain-lain. Lengkung refleks dan komponennya. Lengkung refleks merupakan jalur yang dilalui proses refleks atau gerak refleks. Rangsangan yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan di dalam maupun di luar tubuh akan menimbulkan respon yang berwujud sebagai perilaku manusia. Reaksi tubuh terhadap suatu rangsangan yang melibatkan sistem saraf disebut refleks. 1. Reseptor. Reseptor adalah alat pertama rangsangan atau impuls pada tubuh kita. Yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. 2. Neuron sensoris. Neuron sensoris yang juga disebut efren adalah sel khusus yang membantu untuk melakukan impuls saraf ke sistem saraf pusat dari seluruh bagian tubuh. 3. Neuron motoris. Neuron motoris disebut juga dengan neuron eferen. Dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat yang bertanggung jawab untuk menerima informasi dan neuron lain dan mengirimkan impuls saraf ke pinggiran tubuh seperti otot, kelenjar, dan lain-lain. 4. Nefron atau otot. Nefron adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah dihantarkan oleh penghantar impuls. Nefektor yang paling penting pada manusia adalah otot dan kelenjar. Ada 2 jenis umpan balik yang diuraikan sebagai berikut: umpan balik positif dan negatifnya. Umpan balik negatif adalah gerakan yang merespon saat kondisi berubah dari titik ideal dan mengembalikan ke titik tetap. Umpan balik negatif ini juga salah satu mekanisme kontrol penting untuk homeostatis tubuh. Contohnya, ketika terjadi peninggian kadar glukosa, maka tubuh akan menurunkan. Ingat, menurunkan sesuatu agar kembali ke homeostatis. Umpan balik positif adalah jalur yang memperkuat keluaran dan semakin menjauh dari homeostatis. Contohnya, saat melahirkan, kepala janin mendorong serviks yang merangsang impuls saraf ke otak. Otak kemudian memberi sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon oksitosin.